Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru ya kepada semuanya, dan di tahun 2020 ini benar-benar memberikan suatu pengalaman yang barulah bagi kita semua. Karena kita mengalami masa pandemi yang cukup mengejutkan bagi semua pihak. Dan hebatnya, beruntungnya itu kita bisa mencapai kenaikan yang luar biasa juga di IHSG. Nah, ini kemudian banyak yang bertanya ini, IHSG kenapa belakangan koreksi sih? Nah, ini yang mau saya kasih lihat pertama adalah, perhatikan ini adalah pandemi, sorry ini bukan pandemi, ini adalah krisis pertama di tahun 2008, siklus 10 tahunan ya. Jadi pada saat itu koreksi 2008 sampai penghujung 2008, kemudian di 2009 rebound. Rebound hingga di 2010 melanjutkan kenaikan hingga nggak pernah nyentuh level ini. Nah, kemudian bedanya apa sih? Kalau di tahun 2008 krisisnya itu krisis keuangan, subprime mortgage, yaitu soal kepemilikan properti di Amerika yang bubble. Kalau di Indo kali ini di dunia itu krisisnya krisis kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kita lihat bedanya jika masa rebound diperlukan kurang lebih 1 sampai 2 tahun di tahun 2008 hingga mencapai all time high, kita itu hanya perlu waktu 1 tahun. Kita tergolong cepat. Jadi kalau ini U-shape recovery atau W recovery, di sini sempat ada W. Nah, kalau kita ini cenderung yang namanya V-shape recovery. Jadi pandeminya bikin shock sebentar, kemudian kita reboundnya cepat. Kenapa? Karena pada tahun 2008 itu The Fed itu sudah pengalaman terhadap krisis. Di tahun 2020, The Fed, Demokrat, dan Republikan juga setuju. Oke, kita mesti cetak uang. Setelah itu kita bagi-bagiin agar ekonominya pulih. Kenapa? Karena kan banyak pengangguran, banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan manufacturer yang tutup. Jadi kita perlu likuiditas. Likuiditas kita saat ini sudah disetujui oleh The Fed, sehingga dolar akan semakin banyak beredar di tahun 2021. Oke, sekarang kita lihat posisi IHSG. Jadi ini view saya weekly ya. IHSG sempat terkoreksi dari double tops. Ini yang saya mau kasih lihat dulu. Jadi ini namanya pattern double tops. Nah, ketika terkoreksi, pecah, dan COVID-19 itu menjadi pemicu untuk pecahnya, itu sebenarnya koreksinya sudah mencapai target dan bahkan sempat offside. Seperti ini. Nah, yang mau saya tampilkan adalah, perhatikan, pada kisaran bulan November sampai Desember, itu market kehilangan volume. Kenapa bisa? Pada saat itu sedang mencuat kasus Jiwasraya. Jadi Jiwasraya dan Asabri terlibat dengan kasus mega korupsi lah, belasan triliun nilainya. Sehingga kita punya volume itu hilang. Jadi market seperti menilai bahwa wah ini trading udah nggak asik, sehingga volume di market transaksi itu jumlahnya berkurang terus. Hingga ketika kita drop, market terus berkurang. Tapi seiring dengan terjadi fenomena work from home, jadi orang sudah kurang beraktivitas di luar, volume market meningkat perlahan. Jadi ini dipimpin oleh retail berdasarkan riset. Sampai saat ini pada areal ini itu retail menguasai kurang lebih 55% volume market. Saat ini sudah 70. Nah, kita berharap bahwa dana ini nggak lari ya. Mungkin ntar ada judi bola, atau ketika work from home udah selesai, vaksinasi sudah jalan, jadi banyak kegiatan ekonomi, orang bakal berpikir lebih baik saya invest di real asset daripada di sektor keuangan, seperti itu. Nah, sampai saat ini belum ada indikasi kalau volume bakal menghilang, karena kita lihat dari sini transaksi volume masih meningkat, bahkan bisa sampai mencapai triliunan, dan ini mencetak rekor all time high. Oke, selanjutnya dari view weekly kita perhatiin IHSG terharang trend line. Jadi untuk jebol ya, untuk memutuskan bahwa IHSG lepas dari downtrend dari 2018 ini selama 2 tahun, dia perlu memvalidasi angka ini. Kurang lebih di kisaran 6.200 ya. Nah, 6.212 lah kurang lebih, atau 20-an. Nah, sekarang kita perlu perhatikan candle ini. Nah, ini adalah ketika masa pemerintahan Jokowi menang. Ketika Jokowi menang atas Prabowo, market opennya gap up.
open di sini, kemudian naik sampai ke open di sini, sorry, naik sampai ke atas, kemudian closingnya ke bawah. Jadi euforianya hanya berjalan selama 1 hari. Artinya apa? Artinya mayoritas pelaku market itu menilai kepemimpinan Jokowi Indonesia itu bakal mengalami perlambatan ekonomi. Nah, itu terlihat dari beberapa kebijakan Jokowi yang memberatkan pengusaha, seperti yang dilakukan Biden pada saat ini. Pajak dinaikin, pajak mobil dinaikin, tax amnesty, pengusaha dikejar-kejar segala macam. Jadi pelaku market itu nggak suka dengan seperti ini, sehingga itulah alasan outflow asing yang begitu masif sampai 2020 pun outflow asing masih masif. Nah, sekarang apa sih, kita mengalami perbaikan ekonomi nggak sih? Kalau kita lihat data GDP dan PMI kita itu sudah pulih. Bahkan GDP kita itu memasuki top 4 dari emerging market. China juga emerging market, kita nggak bisa lawan dia. Jadi kalau by GDP itu ekonomi kita sebenarnya jauh membaik dibanding dengan negara emerging market yang lainnya. Nah, bedanya Indonesia saat ini sedang melakukan perbaikan view dari mata asing. Jadi ketika Jokowi memutuskan harus mengeluarkan kebijakan RUU Tenaga Kerja dan Omnibus Law, ini sebenarnya pemerintah sedang ingin menunjukkan sama dunia, ayo investasi di Indonesia. Di Indonesia ini sekarang sudah investasi oriented gitu. Kita bakal open untuk kalian, ayo datang invest duit di Indonesia. Salah satunya dengan program SWF, Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini bakal membuat pajak-pajak untuk bikin regulasi kalau mau buka usaha baru, itu semua perizinan bakal lebih gampang. Nah, kemudian kenapa IHSG terus koreksi? Nah, kalau kita narik satu channel yang namanya uptrend channel, dia kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita ambil week ya begini. IHSG sedang bergerak dalam uptrend line channel, dan dia kalau kita tarik view dari yang weekly ini tadi, dia bakal terkena begini resisten. Jadi menurut saya make sense. Wajar banget kalau IHSG koreksi, dia perlu tenaga. Perhatikan di tahun 2008 itu koreksinya ketika dia berhasil menembus areal yang paling pentingnya, dia selanjutnya udah nggak pernah balik lagi. Maka dari itu IHSG itu wajib melewati angka ini. Areal ini dia wajib dilewati. Saya kasih hijau ya. Oke. Nah, selanjutnya koreksi IHSG bisa sampai kemana sih? Kita perhatiin support terdekat IHSG. Pada saat IHSG sempat drop sampai minus 3%, itu sebenarnya menurut saya sayang banget. Sayang kenapa? Karena di sini ada gaps yang dihutangin. Apakah gaps harus ditutup? Jawabannya tidak, tapi akan jauh lebih baik jika ditutup. Nah, ini masih ada gaps. Jadi menurut saya, prediksi saya IHSG kalau seandainya dia koreksi, ya minimal dia ke gaps ini dulu. Dan worst case dari IHSG yang kedua itu adalah dia menyentuh neckline dari double tops kemarin, yaitu di sini. Kemudian yang terakhir, batas aman dari koreksi IHSG itu ada di sini. Di titik awal breaknya di 5.000, kurang lebih 5.380-an lah ya. Jadi kalau dia koreksi begini, nah itu juga bertepatan dengan kalau kita tarik Fibonacci swing high ke swing low, itu juga bertepatan dengan areal Fibonacci. Jadi ini merupakan area-area yang penting ya, 5.600, 5.300-an seperti itu. Nah, jika IHSG terkoreksi seperti ini, apa yang harus kita lakuin? Pertama, IHSG itu merupakan rata-rata kelas. Jika IHSG terkoreksi, maka saham-saham yang memiliki korelasi tinggi terhadap IHSG juga akan terkoreksi. Salah satunya adalah big banks. Jadi contohnya seperti BBCA, BBRI itu juga akan terkoreksi karena mereka yang punya weighting begitu besar terhadap indeks. Jadi pergerakan BBCA itu bakal selalu mirip ya dengan ini, dengan bursa. Nah, jadi kalau IHSG BCA koreksi, ya idealnya dia bisa sampai 29.000, tapi itu menurut saya terlalu dalam ya. Jadi idealnya ya bisa sampai ke 32.000 atau
ke areal ini 31.250. Jadi itu yang terjadi sama IHSG. Nah, untuk saham di tahun 2021 itu saya bakal update pelan-pelan satu-satu karena kalau enggak videonya jadi kepanjangan. Cuman teman-teman ingat aja dari chart yang tadi, view kita di tahun 2021 kalau nggak ada yang aneh-aneh ya, kita bakal break all time high. Break all time high kita di kisaran 6.700. Target dari 6.000 ininya apa? Nah, kita lihat IHSG itu punya pattern yang namanya broadening. Sorry, bukan di sini. Ini namanya broadening pattern. Jadi ketika saham break dari broadeningnya ya, maka target kenaikannya jika kita agresif itu di sini. Sepanjang broadeningnya. Yes, seperti ini. Apakah mungkin? Nah, sekarang kita lihat banyak sekali bank yang diinvest sama asing. Contohnya akuisisi yang terjadi selama 3 tahun belakangan itu banyak sekali. Salah satunya yang paling dekat itu Bank Bukopin diakuisisi sama Kokmin, Bank Permata, kemudian bank yang lain-lain itu banyak banget. Di catatan saya itu ada belasan hampir 20-an bank yang berhasil yang diakuisisi sama asing. Kenapa? Karena net interest margin NIM itu yang ada di Indonesia itu yang paling tinggi dibanding negara lain. Banks kalau di negara lain itu mendapatkan keuntungan dari wealth management, produk wealth, produk asuransi, kemudian penjualan produk deposito segala macam. Tapi kalau di Indonesia itu dari selisih bunga dan selisih pinjaman aja bisa jauh banget. Nah, jadi asing kalau apalagi dengan Omnibus Law maka bakal banyak asing yang pengen berinvestasi membuka lembaga keuangan di Indonesia. Nah, target kenaikan dari broadening ini ada di kisaran 8.500. Sekarang kita lihat broadening itu contohnya apa sih? Itu ada di saham Antam. Jadi ketika Antam break dari broadening patternnya, nah target kenaikannya itu di sepanjang, kalau kita agresif ya di sepanjang ini. Nah, kemudian kita kalkulasi. Nah, targetnya tuh sebenarnya udah hampir sampai kalau Antam ya. Jadi ini yang terjadi dengan IHSG. Bedanya kalau IHSG itu dia posisinya seperti ini, agak menurun. Ya itu wajar karena IHSG itu dalam posisi downtrend. Sementara Antam dia sideways dalam range yang lebar. Oke. Selanjutnya yang saya mau kasih tahu, apa sih yang memungkinkan IHSG down dan yang memungkinkan IHSG naik? Yang pertama adalah vaksinasi. Kita bahas yang akan memungkinkan IHSG naik dulu. Jadi yang memungkinkan IHSG ya positifnya untuk IHSG katalis utama adalah vaksinasi. Saya bahas makro dulu ya. Jadi quantitative easing. Atau money printing atau paling sederhananya lah cetak duit. Jadi Trump saat ini sudah menyetujui quantitative easing yang diajukan oleh Partai Demokrat. Nah, kita lihat. Jadi sampai tanggal kemarin 29-an ya kalau nggak salah Trump berhasil menantangani quantitative easing yang jumbo. Jadi kalau teman-teman buat diketahui jika stimulus diajukan maka jumlah dolar yang beredar itu akan semakin meningkat. Ketika jumlah dolar yang meningkat itu akan terjadi efek paling jelas itu kepada DXY. DXY itu jadi ini dolar indeks ya. Di Stockbit nggak ada, kita coba lihat di TradingView. Jadi DXY itu merupakan pergerakan dari mata uang dolar terhadap mata uang lainnya di seluruh dunia. Nah, lihat DXY ini sudah hampir downtrend. Ini juga ada pola yang namanya double tops. Jika seandainya DXY jebol dari areal ini kelihatan ya double topsnya ya. Nah, maka target penurunan daripada DXY itu di kisaran 74. Dan apa sih efeknya? Itu dia bakal menyentuh low dari 2008. Ini menurut saya make sense. Jadi
Apa sih efeknya? Pertama adalah saham komoditas itu bakal naik. Jadi sepertinya nggak ada ya komo indeks di sini. Nggak ada. Tapi kita coba lihat ini deh. Salah satu saham komo kita itu adalah CPO ya. Nah, jadi kita lihat. Nah, komo itu sudah banyak yang menunjukkan indikasi bullish. Ini bahkan dia break daripada double bottom. Nah, kalau kita perhatiin selanjutnya, maka kita sebagai negara komoditas Indonesia bakal diuntungkan. Ini adalah salah satu ini adalah salah satu keunggulan dari yang bisa menjadi katalis positif untuk IHSG. Keunggulan kedua itu apa sih? Vaksinasi. Jadi kita sudah memesan vaksin Sinovac dan selanjutnya ada Pfizer ya kalau nggak salah. Jadi target vaksinasinya itu 181 juta orang atau sekitar 70-80% dari jumlah penduduk Indonesia. Meskipun terus terang saya agak skeptis terhadap kemampuan Indonesia dalam mendistribusikannya karena jika pendistribusian berhubung kita negara kepulauan, SDM kita dan teknologi kita kurang baik, kurang canggih, maka yang perlu kita perhatiin itu adalah tetap sehingga dalam pendistribusiannya ini pasti bakal ada masalah. Sehingga salah satu trik kita, tantangan dalam ISG adalah PSBB. Ya, PSBB menurut saya bakal selalu ada. Ketika ada keramaian, ketika ada rate corona meningkat, PSBB akan selalu ada dan itu menjadi hal yang sensitif terhadap pergerakan IHSG. Karena ketika PSBB dijalankan, maka pengusaha akan susah banget. Terutama yang berhubungan dengan sektor retail, food and beverage, transportasi. Sementara kita tahu transportasi seperti penerbangan itu salah satu motor ekonomi ya. Nah, selanjutnya trade dari IHSG yang lain itu yang cukup bermasalah bagi saya adalah BPJS. Jadi kalau kita perhatiin itu banyak sekali berita kalau di sini belum ya, tapi di tempat lain coba kita lihat. Jadi ada berita kalau BPJS itu sedang dalam kasus. Jadi itu sedikit berbahaya karena nilainya itu 40-an triliun. Mungkin ini beritanya banyak di take down ya. Tapi kemarin saya ketik begini, ini banyak muncul. Jadi ketika kita punya kasus dengan Jiwasraya dengan nilai belasan triliun, kalau BPJS ini nilainya 40-an triliun, ini nilai yang cukup besar, bahkan bukan cukup besar, besar banget. Itu sekitar 2-3 kali lipat dari kasus Jiwasraya kemarin. Nah, selanjutnya, yang menjadi katalis bagus bagi kita selanjutnya, itu adalah sebentar, saya agak ngeblank. Kita bahas trade dulu deh. Jadi, trade selanjutnya itu adalah trade war. Jadi Biden juga tidak mengatakan bahwa dia akan berdamai dengan China, enggak. Jadi trade war itu tetap bakal ada, hanya dengan cara yang lebih halus. Nah, dengan cara yang lebih halus, kalau kita sebagai trader yang belum pernah mengikuti trading di IHSG dengan trade war yang masif seperti Trump, itu bakal agak kena sedikit shocking lah ya, karena pertarungan trade war ini berpengaruh terhadap harga saham itu jelas banget. Jadi mungkin sekian ya katalis dan trade dari IHSG yang perlu menjadi perhatian. Jadi ketika teman-teman apa sih yang bisa mengangkat ini IHSG? Oh ya, sorry, ini Omnibus Law. Kemudian masih ada lagi RUU Tenaga Kerja, kita anggap sama lah ya. Jadi Omnibus Law ini mencakup banyak banget karena ini kan mencakup banyak sektor. Salah satunya yang diuntungkan adalah properti, kemudian project Batang, kemudian penyatuan merger perusahaan telco. Jadi itu bakal satu-satu di-boost keluar satu-satu. Kemudian ada yang namanya kelima itu ada yang namanya SWF. Jadi katalis positif untuk Indonesia tahun depan itu banyak ya. Ini bakal di-boost satu-satu yang mampu mengangkat saham di
dari 9 sektor di IHSG. Nah, selanjutnya yang menjadi trade yang paling utama saat ini adalah strain virus baru dari mutasi COVID-19. Sampai saat ini WHO sudah mengeluarkan statement bahwa virus ini tidak mempengaruhi efektivitas daripada vaksin. Tapi fear-nya udah mulai ada. Nah, itu yang mesti kita make sense. Jadi kalau nanya sama saya juga nggak tahu. Saya bukan orang kesehatan. Tanya dokter juga dokter nggak tahu. Bahkan sampai saat ini corona yang udah ada aja sampai sekarang nggak ada yang bisa keluarin secara resmi pernyataan bahwa virus ini seperti apa, cure-nya apa, penyebabnya apa, sampai sekarang pun nggak ada. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah pergerakan atau pengaruhnya terhadap market. Nah, kalau kita perhatiin ya, di antara semua ini yang paling berbahaya apa sih? Yang saya katakan adalah ini. Karena ini baru. Sementara kalau trade war, mungkin market sudah kebal. PSBB total kita sudah sekitar 2 kali. Kita sudah mengalami IHSG halt. Hampir halt. Atau udah halt, saya lupa. Jadi mungkin kalau selanjutnya ada PSBB lagi, mungkin kita bakal terima efek kecil, asal jangan PSBB-nya total. Kalau ini terus terang saya masih abu-abu. Nah, yang menjadi katalis utama selanjutnya kalau di Indonesia yang paling utama itu adalah menurut saya adalah SWF. Karena ini unsurnya makro. Selanjutnya Omnibus Law, ini unsur mikro. Vaksinasi juga mikro dan quantitative easing makro. Jadi yang paling kuat itu adalah quantitative easing dan SWF. SWF ini sampai melibatkan foreign. Quantitative easing melibatkan dolar. Jadi ingat, kalau dibanding dengan trade dan katalis, bagi saya yang lebih kuat adalah katalis. Sehingga view kita IHSG tahun 2021 adalah bullish. Cuman kita nggak boleh serampangan beli saham. Kita harus tahu saham yang bakal diuntungkan dari mikro. Jadi mikronya itu Omnibus Law. Penjabaran tentang Omnibus Law saya akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi terima kasih untuk tahun ini. Saya ucapkan terima kasih untuk tahun 2020 dan kita akan lebih sering bertemu di tahun 2021. Selamat malam, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Terima kasih.